Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zikri, NIM 19020422. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang statistik Bose-Einstein sebagai UAS dari MK Fisika Statistik. Bab 5, Statistik Bose-Einstein. Bab ini berisi perumusan statistik Bose-Einstein untuk assembly boson, yaitu partikel kuantum dengan spin merupakan kelipatan bulat dari H/2pi. Contoh partikel boson adalah foton, fonon, dan atom helium. 5.1 Sifat dasar boson. Penyusun partikel yang kita bahas pada bab sebelumnya berlaku untuk partikel dapat dibedakan. Partikel semacam ini dikenal dengan partikel klasik. Contoh partikel klasik adalah atom dan molekul gas. Dapat dibedakan di sini bukan berarti kita dapat melihat dengan mata telanjang bahwa jika ada dua partikel maka kita dapat membedakan mana partikel A dan partikel B. Dapat dibedakan di sini hanya dari sudut pandang teori dan konsep. Pertukaran dua partikel yang menempati tingkat energi berbeda tidak menghasilkan jenis baru penyusun baru. Dikatakan partikel-partikel ini tidak terbedakan. Sifat partikel subatomik yang tidak dapat dibedakan dapat dipahami dari konsep panjang gelombang partikel. Panjang gelombang de Broglie partikel-partikel tersebut memenuhi lambda sama dengan H/m kali mv, dengan m massa partikel dan v laju partikel. Karena m untuk partikel subatomik sangat kecil, maka panjang gelombang lambda cukup besar. Panjang gelombang yang besar menyebabkan fungsi gelombang dua partikel yang berdekatan tumpang tindih atau berhimpit. Akan kita lihat nanti pada suhu yang sangat tinggi partikel subatomik berperilaku seperti partikel klasik. Pada suhu yang sangat tinggi kecepatan partikel sangat besar sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Akibatnya tumpang tindih gelombang partikel menjadi hilang dan partikel menjadi terbedakan. Sistem kuantum yang akan kita bahas ada dua macam, yaitu boson dan fermion. Boson adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat dari H/2pi. Sistem ini tidak memenuhi prinsip isolasi Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat oleh partikel dalam jumlah berapapun. Sehingga sebaliknya, fermion memiliki spin yang berupa kelipatan ganjil dari 1/2 H/2pi. Sistem ini memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Tidak ada dua partikel atau lebih yang memiliki keadaan yang sama. 5.2 Konfigurasi boson. Mari kita mulai dengan menurunkan statistik untuk boson. Statistik ini dinamakan statistik Bose-Einstein. Agar dapat menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling besar. Konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Kita dapat membagi tingkat energi sistem-sistem dalam assembly atas M kelompok sebagai berikut. Kelompok 1 memiliki jumlah keadaan G1 dan energi rata-rata E1. Kelompok 2 memiliki jumlah keadaan G2 dan energi rata-rata E2. Sampai dengan kelompok
S memiliki jumlah keadaan Gs dan energi rata-rata Is sampai dengan kelompok M memiliki jumlah keadaan Gm dan energi rata-rata Em. Kita akan menentukan berapa cara penyusun yang dapat dilakukan jika ada N1 sistem di kelompok 1, ada N2 sistem di kelompok 2, sampai dengan ada NS di kelompok S, sampai dengan ada NM di kelompok M. Mari kita tinjau kelompok 1 di mana terdapat GS keadaan dan terdapat G1 keadaan dan N1 sistem. Mari kita analogikan satu keadaan sebagai sebuah kursi dan satu sistem dianalogikan sebagai sebuah benda yang dapat diletakkan di atas kursi tersebut. Satu kursi dapat saja kosong atau menampung benda dalam jumlah berapa saja. Dari gambar 5.1, apapun cara penyusun yang kita lakukan, yang berada di ujung bawah selalu kursi karena benda harus disanggah oleh kursi. Sistem harus menempati tingkat energi. Oleh karena itu, jika jumlah total energi adalah G1, maka jumlah total kursi yang dapat dipertukarkan hanya G1 kurang 1, karena salah satu kursi harus tetap di ujung bawah bersama dengan partikel sebanyak Ns. Maka jumlah total benda yang dapat dipertukarkan dengan tetap memenuhi sifat boson adalah G1 kurang 1 tambah N1 sama dengan G1 tambah N1 kurang 1. Akibatnya jumlah cara penyusun yang dapat dilakukan adalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial. Karena sistem boson tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya, maka pertukaran sesama partikel dan sesama kursi tidak menghasilkan penyusun yang berbeda. Jumlah penyusun sebanyak G1 tambah N1 kurang 1 faktorial secara implisit memperhitungkan jumlah pertukaran antara partikel dan antar kursi. Jumlah pertukaran antara partikel dan N1 faktorial dan jumlah pertukaran antara kursi adalah G1 faktorial. Oleh karena itu, jumlah penyusun yang berbeda untuk N1 boson di dalam G1 adalah G1 keadaan hanyalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial. Hal yang sama berlaku untuk kelompok 2 yang mengandung G2 keadaan dengan populasi N2 sistem. Jumlah cara penyusunan yang berbeda sistem ke dalam keadaan tersebut adalah G2 tambah N2 kurang 1 faktorial per N2 faktorial G2 faktorial. Terakhir, sehingga kelompok energi ke M. Jumlah cara penyusunan yang berbeda untuk NM sistem dalam keadaan GM keadaan adalah GM tambah NM kurang 1 faktorial per NM faktorial GM faktorial. Akhirnya, jumlah total cara penyusunan yang berbeda antara N1 sistem di keadaan G1 keadaan N2 sistem di dalam G2 sampai dengan NM sistem dalam keadaan adalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial kali G2 tambah N2 kurang 1 faktorial per N2 faktorial G2 faktorial kali sampai dengan GM tambah NM kurang 1 faktorial per
NE faktorial GM faktorial sama dengan delta S sama dengan 1 sampai M GS tambah NS kurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial. Kita harus juga memperhitungkan jumlah cara membawa N sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi di atas. Jumlah cara pengambilan N sistem adalah N faktorial cara. Karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi dengan N faktorial. Akhirnya kita dapatkan jumlah penyusun sistem dalam assembly boson adalah W sama dengan delta S sama dengan 1 sampai M GS tambah NS kurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial. 5.2 konfigurasi maksimum. Selanjutnya kita akan menentukan konfigurasi dengan peluang kemunculan paling besar. Ambil logaritma ruas kiri dan kanan persamaan 5.5. Len W sama dengan len delta S sama dengan 1 sampai M GS tambah NS kurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M len GS tambah NS kurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial sama dengan len sigma S sama dengan 1 sampai M len GS tambah NS kurang 1 faktorial kurang len NS faktorial kurang len GS faktorial. Kemudian kita gunakan pendekatan Stirling untuk melakukan penyederhanaan sebagai berikut. Len GS tambah NS kurang 1 faktorial sama dengan GS tambah NS kurang 1 len GS tambah NS kurang 1 kurang GS tambah NS kurang 1 len GS faktorial sama dengan GS len GS kurang GS len NS faktorial sama dengan len NS faktorial sama dengan NS len NS kurang NS. Dengan pendekatan tersebut maka persamaan 5.6 menjadi len W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M GS tambah NS kurang 1 len GS tambah NS kurang 1 kurang GS tambah NS kurang 1 kurang GS len GS tambah GS kurang NS len NS tambah NS. Jumlah total sistem serta energi total assembly memenuhi N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M GS dan U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M NS ES. Untuk assembly yang terisolasi sehingga tidak ada pertukaran sistem maupun energi antara assembly dan lingkungan, jumlah sistem maupun energi assembly konstan. Pembatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial berikut ini. Delta N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M, delta NS sama dengan 0, delta U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M, ES delta ENS sama dengan 0. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimumkan len W dengan memperhatikan constraint pada persamaan 5.8 dan 5.9. Maka konfigurasi dengan probabilitas maksimum memenuhi
delta ln W tambah alpha delta N tambah beta delta U sama dengan 0. Selanjutnya 5.4 parameter delta untuk foton dan fonon. Kita perhatikan untuk parameter alpha pada persamaan 5.6 ada satu kekhususan untuk assembly foton atau kuantisasi gelombang elektromagnetik dan fonon atau kuantisasi getaran atom dalam kristal. Dan ini berimplikasi pada nilai parameter alfa. Dalam suatu kotak, foton bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berada pada dinding kotak, sehingga jumlah foton dalam satu assembly tidak harus tetap. Jumlah foton bisa bertambah jika atom di dinding memancarkan foton dan bisa berkurang jika atom-atom di dinding menyerap foton. Untuk sistem semacam ini, pembatasan bahwa jumlah total energi dalam assembly konstan sebenarnya tidak berlaku. Pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein ini, Bose-Einstein kita telah mengasumsi bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu delta N sama dengan 0. Constraint ini dimasukkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor penggali Lagrange alpha. Oleh karena itu, karena constraint ini tidak diberlakukan untuk assembly dalam jumlah sistem tidak tetap seperti foton dan fonon, maka nilai alfa harus diambil 0. Dengan nilai ini, maka fungsi distribusi untuk sistem semacam ini menjadi Ns sama dengan Gs per eksponen NES per KT kurang 1. Fungsi distribusi yang diungkapkan oleh persamaan 5.17 akan kita pakai secara langsung ketika membahas sifat statistik foton dan fonon atau getaran Kisi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.